Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membanggakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
Berkah dalam salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam bulan Kitab Suci Nasional. Pada PKSN tahun ini, kita mengalami suasana yang berbeda. Biasanya kita mengadakan pertemuan dengan berkumpul, bernyanyi, dan sharing bersama. Namun sekarang kita harus saling berjauh-jauhan dan di rumah masing-masing. Walaupun demikian, kita tetap satu hati dalam kasih Allah. BKSN tahun 2020 ini, kita mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan mendalami teks-teks kitab suci yang berisi kabar baik bagi orang-orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Dalam kabar baik ini, kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini, kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendalami dua bahasan sekaligus. Yang pertama, yaitu Allah adalah kasih. Bacaan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Dan yang kedua adalah Yesus Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih dan Raja Kerajaan Surga. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, selamat malam berkat dalam. Seorang petani menempatkan sebuah penunjuk arah angin di atas gudangnya dengan tulisan, Allah itu kasih. Suatu hari seorang pelancong berhenti dekat tanah pertanian itu dan melihat penunjuk arah angin tersebut yang bergerak karena hembusan angin. Dengan wajah menyeringai, pelancong itu bertanya kepada pemilik atau petani tersebut, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Allah dapat berubah-ubah arah seperti angin? Petani itu menggeleng dan menjawab, tidak. Saya bermaksud mengatakan bahwa tak peduli kemana angin berhembus, Allah itu tetap kasih. Pernyataan Allah itu kasih secara tak langsung mengungkapkan arti lebih dari sekedar bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya tanpa dibatasi kondisi atau situasi. Pernyataan itu berarti bahwa kasih adalah hakikat dari karakter Allah. Yohanes menunjukkan bahwa kita dapat mulai memahami bahwa Allah adalah kasih
jika kita memandang kepada salib. Saat kita melihat Kristus mati di sana karena kita, sekilas kita dapat menangkap betapa mulia hati Allah yang penuh kasih itu. Yohanes menjelaskan bahwa jika Allah itu kasih, anak-anaknya seharusnya juga serupa dengannya. Konsekuensinya, jika tak ada kehangatan dalam hati kita terhadap saudara-saudari seiman, jika kita tak bergetar ketika melihat sesama yang menderita, mungkin kepercayaan kita bahwa Allah adalah kasih perlu dipertanyakan. Karena kita tidak berhasil hidup di dalam kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memahami dan mencerminkan kasih Allah? Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih. Kasih adalah sifat Allah yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita, dan kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dan dikatakan tinggal di dalam Dia. Kita mendalami tema kasih Allah yang menjadi dan meraja dalam diri anak manusia. Menggabung dua tema yang berbeda dan kemudian mengkaitkannya dengan tema besar kita, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas yang kita renungkan, memang tidak mudah. Maka saya mengajak saudara-saudariku terkasih menarik kata kunci dari dua tema pertemuan kita, yaitu Allah yang adalah kasih dan anak manusia sebagai pengejawantahan dari kasih tersebut dan yang merajai kerajaan surga. Mari kita perdalam. Kerajaan surga adalah pemerintahannya Allah, atau situasi di mana Allah meraja, di mana rajanya adalah Tuhan Yesus. Kerajaan Allah atau kerajaan surga itu ada di surga, ada di dunia, bahkan ada di dalam diri manusia tertentu. Apa maksudnya? Ada di dalam diri manusia tertentu. Artinya, ada di dalam diri manusia yang mempunyai kasih dan perhatian kepada sesama yang menderita. Karena apapun yang dilakukannya terhadap mereka sebenarnya dilakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Maka penjelmaan Yesus atau kasih Allah yang menjadi manusia juga menunjukkan kepada kita bagaimana caranya hidup sebagai manusia agar kita bahagia. Yesus mengajarkan kita 8 sabda bahagia, dan hidupnya sendiri adalah pemenuhan sabda bahagia tersebut. Dan semasa hidupnya di dunia, ia adalah manusia yang paling berbahagia. Karena satu hal ini, ia manusia yang penuh kasih. Ia memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Salib Kristus adalah puncak
dan bukti yang sungguh nyata akan hal ini oleh Kristus. Dan kita akan menemukan jawaban akan pertanyaan, apa yang harus kulakukan agar hidup bahagia? Sebab di sana, di dalam keheningan, Kristus akan menjawab kita, mari ikutlah aku, berikanlah dirimu kepada Tuhan dan sesama. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin pengorbanan dapat membuat kita bahagia? Ini memang merupakan misteri kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita. Dan kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama. Karena memang hakikat kasih adalah pengorbanan. Walaupun tentu saja pengorbanan kita tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Namun Tuhan menghendaki kita untuk belajar berkorban dan memberikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala usaha untuk menghindari pengorbanan dalam mencari kesenangan misalnya akan berakhir pada kebahagiaan semu. Maka banyak contoh yang dapat kita tarik dari kehidupan nyata. Misalnya, mereka yang mencari kelimpahan harta duniawi tanpa pernah berpikir untuk membagi akan mengalami kekosongan hidup. Mereka yang mencari kehormatan dan kekuasaan tanpa memperhatikan yang lemah juga pada akhirnya tidak dihormati. Mungkin justru pada titik terendah ini manusia akhirnya dapat melihat bahwa kebahagiaan bukan berarti hanya mengumpulkan, tetapi membagikan. Bukan hanya menerima, tetapi lebih dari itu, memberi. Sebab dengan memberi, kita menerima. Seperti perkataan Santo Fransiskus Assisi. Saudari dan saudara sekalian, kasih Allah adalah kasih yang membuat kita terus bertumbuh menuju ke arah Kristus, dan bukan kasih yang semakin berfokus pada diri. Kasih Allah bukanlah kasih yang semata-mata membuat diri kita enak, cari aman dan nyaman. Namun kasih Allah adalah kasih yang berpusat kepada diri Allah. Kasih yang menyempurnakan umatnya untuk semakin serupa dengan Kristus. Mari kita belajar dan mengerti kasih Allah yang benar dengan benar. Intinya dari Yesus adalah Yesus, Sang Anak Manusia, Sabda, dan kasih Allah yang menjadi manusia. Kita dapat mewartakan kabar baik, menyatakan kasih kepada mereka yang lapar, haus, telanjang, dalam penjara, dan orang asing. Bahkan kepada mereka yang mengalami krisis iman dan identitas. Dari dan saudara sekalian, mari kita merenungkan. Siapakah orang-orang yang mengalami penderitaan yang dapat aku temui di sekitarku? Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Bagaimana aku harus melakukannya? Di zaman sekarang ini tak mudah menemukan orang yang memiliki kasih
Karena kebanyakan orang cenderung mementingkan diri sendiri atau bersikap egois. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara mewujudkan keinginan dan ambisi pribadi. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada faktor untung rugi atau tendensi. Dan tak mengherankan bila kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin alias luntur. Sehingga sekalipun sesungguhnya mereka memiliki kemampuan untuk mengasihi, tapi sedikit saja yang mau melakukannya dalam wujud tindakan nyata. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya atau menyamar, kalau boleh saya katakan, sebagai orang-orang yang kecil, lemah, tersingkir dan menderita. Orang yang lapar, haus, asik, telanjang, sakit, dan dipenjara. Memberi perhatian dan melayani orang-orang seperti itu berarti melayani Kristus sendiri. Karena pada pengadilan terakhir nanti, kita diadili justru dari sikap kita terhadap mereka. Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan, kita harus percaya teguh bahwa setiap kali kita memberi bantuan kepada orang miskin, kita sesungguhnya memberi bantuan kepada Kristus. Saudari dan saudara, saya mengajak saudari dan saudara merefleksikan hal-hal berikut ini. Mungkin dari ilustrasi ini kita bisa memperdalam agar kita mampu mewartakan kabar baik kepada mereka yang menderita, yang mempunyai krisis iman dan identitas. Ada seorang pemuda yang terpaksa merawat ibu mertuanya di rumah karena istrinya sedang keluar kota. Akan tetapi ia kurang sebenarnya menyukai ibu mertuanya. Suatu saat ibu mertuanya berkata, "Nak, aku mau kakiku dicuci." Ia dengan berat hati melakukannya sambil berdoa dalam hati tentunya, agar ibu mertuanya tidak mengetahui perasaannya yang sebenarnya. Sikapnya yang bersungut-sungut tiba-tiba lenyap dalam sekejap saat mengambil wadah dan handuk, lalu berlutut di bawah kaki ibu mertuanya. Karena saat mendongak, ia merasa seperti sedang mencuci kaki Tuhan Yesus sendiri. Ibu mertuanya seolah Yesus yang sedang menyamar. Setelah pengalaman itu, ia selalu merasa terhormat dapat mencuci kaki ibu mertuanya. Saudari dan saudara sekalian, dari ilustrasi singkat ini, kita bisa menarik benang merah dari dua tema pertemuan pertama ini, bahwa kita sedang melayani Yesus ketika kita melayani sesama. Di samping saya ada gambar. Gambar ini sangat terkenal. Digambar berdasarkan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Sebenarnya Tuhan Yesus memposisikan diri sebagai seorang yang menjadi korban para penyambung, yang ingin tahu siapa yang memperlakukan dia sebagai sesama manusia.
hanya orang Samaria yang mau memperhatikannya lebih dari orang-orang Farisi yang melewatinya begitu saja dan ahli-ahli Taurat. Maka saudara dan saudara sekalian, benar kata Tuhan Yesus melalui gambar ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara dan saudara sekalian, setiap hari mari kita bertanya, dapatkah kita menggemakan pertanyaan ketika bertemu seseorang? Mungkinkah ia adalah Yesus yang sedang menyamar? Semoga renungan ini menggugah kita untuk selalu peka melihat kebutuhan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita tutup pertemuan BKSN pada malam ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu, dan senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia melayani-Mu dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga pertemuan BKSN hari ini mampu membangkitkan semangat dan diri kita untuk terus melayani dan mengasihi sesama. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan BKSN mendatang. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Berkah dalam.